Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Galuh Intan Cendani SPD, Amanda Septia Fatulika SAK, Emilia Prayogi SE akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer proxy war. Pengertian proxy war. Perang proksi adalah perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Vanuatu terhadap Papua. Salah satu negara Pasifik, yaitu Vanuatu, mengungkit masalah hak asasi manusia di Papua. Vanuatu membawa isu ini sampai ke sidang umum PBB ke-74 tahun 2019. Dalam sidang tersebut, Vanuatu meminta PBB untuk mendatangi Papua Barat dan mengecek bagaimana kondisinya. Analisis. Kelompok kami menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, media. Poin-poin dalam media adalah 1. Melakukan pembentukan opini. 2. Menciptakan rekayasa sosial. 3. Mampu menyebarluaskan semua informasi. Kemudian, yang kedua, pemerintahan. Poin-poin dalam pemerintahan adalah 1. Mendelegasi diplomat muda dalam rapat PBB. 2. Pengaruh terhadap keamanan negara. 3. Pengaruh terhadap nama baik negara. Berikutnya, pebisnis. Poin-poin dalam pebisnis adalah 1. Pengaruh terhadap investasi negara. 2. Pergulatan panjang mengatasi perekonomian yang ada di Papua. 3. Perang secara finansial yang melibatkan para pebisnis. Selanjutnya, akademisi. Akademisi terdapat kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia. Berikutnya, masyarakat. Poin-poin dalam masyarakat adalah 1. Kurangnya dialog negara dengan masyarakat Papua. 2. Terjadinya separatisme karena menyangkut kedaulatan wilayah NKRI. 3. Menciptakan rasisme terhadap beberapa kelompok masyarakat. Menapis isu dengan metode USG. Yang pertama, melakukan pembentukan opini dengan masing-masing skor 4, 5, 5, total 14. 2. Mendelegasi diplomat muda dalam rapat PBB dengan masing-masing skor 5, 5, 5, total 15. 3. Pergulatan panjang mengatasi perekonomian yang ada di Papua dengan masing-masing skor 4, 4, 4, total 12. 4. Kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dengan masing-masing skor 4, 4, 3, total 11. 5. Kurangnya dialog negara dengan masyarakat Papua dengan masing-masing skor 4, 4, 4, total 12. Dalami dan menganalisis isu. Kita menggunakan metode Fishbone. Kategori yang pertama yaitu metode. Prosedur pembuktian penyimpangan HAM pada masyarakat Papua, di mana negara Vanuatu langsung membawa persoalan tersebut ke rapat PBB tanpa landasan yang kuat. Kategori kedua yaitu material. Informasi yang diberikan diputarbalikan dari fakta, karena negara Vanuatu tidak memiliki data konkret, hanya sebuah obsesi atau persepsi saja, dan media terlalu menggembar-gemborkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Milieu. Kurangnya toleransi terhadap masyarakat minoritas. Dan kategori terakhir, men. Kurang selektif dalam penelaah suatu informasi, terlalu tergesa-gesa dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dari 4 kategori tersebut bisa memunculkan bahaya perpecahan NKRI. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu proxy war, penyebab tuduhan pelanggaran HAM pada Papua oleh negara Vanuatu. Alternatif penyelesaian. 1. Melakukan kontraproksi dengan tahapan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. 2. Penguatan keamanan nasional dengan tahapan memperkuat pertahanan. 3. Penegakan aturan dan hukum sebaik-baiknya dengan tahapan pemberian sanksi terhadap pelanggar. 4. Meningkatkan kesadaran berintegrasi dan partisipasi dengan tahapan menghilangkan disintegrasi. 5. Meningkatkan rasa nasionalisme dengan tahapan mengamalkan Pancasila. 6.
membentuk kebiasaan mengecek kebenaran informasi-informasi terlebih dahulu dengan tahapan menilai dampak dari informasi tersebut. Dari kelima alternatif penyelesaian masalah, hasil yang diharapkan adalah tujuan nasional, dan pihak yang terlibat adalah pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan pada materi ini, yang pertama, berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait proxy war yang kami peroleh, dengan menggunakan beberapa metode, kami dapat menyimpulkan bahwa proxy war menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Kesimpulan kedua, seluruh stakeholder harus bahu-membahu dalam pencegahan terjadinya proxy war dan meningkatkan pertahanan nasional dalam menerima informasi dari negara lain. Kesimpulan ketiga, untuk mewujudkan hal tersebut butuh dibekali pemahaman mengenai proxy war. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis isu kontemporer proxy war. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.